Oke guys, ini sekali-sekali bikin kontennya semi outdoor dan suaranya sangat berisik karena di bawah sana ada jalan raya dan di atas sana ada jalan pesawat terbang karena di sampingnya itu Bandara Soekarno-Hatta. Oke, saya di konten ini mau membuat hidrokrom. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi daripada video sebelumnya karena ini tidak ada campuran konten epoxy resinnya. Nah, hidrokrom yang saya pakai ini produk dari Durevole, sangat luar biasa. Nanti saya kasih tahu peralatannya detailnya gitu ya. Kalau yang nontonnya nggak di skip, saya jamin paham dan langsung bisa. Oke, hidrokrom ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen, tapi nanti saya jelaskan satu-satu. Oke, komponen pertama ini ACT. ACT ini harus direbus dulu sebelum dipakai. Nah, setelah direbus itu batas maksimalnya sampai 5 hari ya. Kalau setelah 5 hari udah expired, nggak bisa dipakai lagi. Oke, untuk cara pengaplikasian ACT, ini gelas-gelasnya harus disterilkan dulu pakai air amidis. Air amidis bisa teman-teman dapatkan di Alfamart atau Indomaret atau toko-toko terdekat di kota Anda. Selain di apotek juga. Oh, apotek itu tandanya orang sakit ya bro. Oke, ini untuk mensterilkan dulu. Tandanya gelasnya steril atau enggaknya kita pakai alat TDS. Oke, alatnya ini ya, ini 000%. Tuh. Seandainya kita ucek-ucek begini, ya, cuci begini, terus kita colokkan begini. Nah, ini 0% berarti gelasnya steril gitu dan siap kita pakai. Oke. Nah, kita sambil ngerebus ACT. Nah, ACT ini saya tambahin air amidis sekitar menjadi 400 ml biar nggak lama ngerebusnya ya. Oke, nih mau 500 bro, 500 ml. Kemudian kita rebus dulu sambil jelasin yang lain. Oke, ini sambil ngerebus nunggu mendidihnya, saya jelaskan untuk yang lainnya. Ini gelasnya untuk pencampuran HC1 dan HC2. HC1 dan HC2 ini juga punya batas maksimal expirednya. Setelah dicampur itu harus segera dihabiskan. Mungkin ya sekitaran 1 minggu juga ya, 5 hari ya gitu ya. Nah, kita kocok-kocok dulu lah ya, begini. Kita kasih air lagi amidis. Airnya harus steril bro. Oke, ada nilainya 0,6%. Ini ya, ini berarti nggak steril. Nah, kita ocak-ocak lagi sampai steril. Oke, ini udah kosong, nggak ada koma-komanya. Ini berarti udah layak dipakai. Nah, ini di HC1 dan HC2 ini karena saya memakainya itu nggak sedikit-sedikit, langsung saya pakai paket seperti ini. Jadi langsung saya cemplungkan di sono ya. Langsung saya masukkan maksudnya. Ini kalau HC1 dan HC2 langsung dimasukkan ke dalam gelas ukur ini menjadi minimal 1000 ml, maksimalnya 1500 ml gitu. Nah, ini langsung kita tuangkan. Gini. Kemudian kita menjadikan totalnya itu nanti 1000 ml ya. Oke, ini ACT-nya udah mendidih. Nah, ini langsung kita tambahkan air karena udah mendidih. Nah, ini yang untuk HC3, ini nggak ada tulisannya bro, lupa mungkin Durevole ngasih tulisan ya, seperti ini tulisannya HC3. Ini langsung kita campur pakai air juga, minimal 1000 ml, maksimalnya 1500 ml. Nah, ini kan gelasnya hanya 1000 ml ya, ini 1000 ml. Nanti ketika sudah tak masukkan ke dalam tabung, itu mau tak tambahin lagi pakai air amidis. Oke, yang ini untuk HCS. HCS ini adalah sabun khusus yang fungsinya untuk nanti untuk mencuci. Setelah di biskot seperti ini kemarin sudah tak biskot, tadi teman-teman udah lihat ya tayangannya dan ada tulisannya penjelasan biskot
Durevole. Nanti tak kasih penjelasan juga ya mengenai base coatnya, karena base coatnya ini harus memakai base coat khusus yang dikeluarkan Durevole juga. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman mau base coatnya sekali langsung jadi, itu gampang. Pertama kita dasarin pakai primer Durevole dulu yang warnanya hitam, kemudian sekali atau 2 kali sudah warnanya hitam, kemudian kita base coat sekali, udah cukup gitu. Dan dia hasilnya mengkilat dan tidak ada kulit jeruknya, intinya gitu ya. Setelah di base coat ini kan kita kemarin itu base coatnya udah 24 jam, kemudian kita cuci pakai HCS. Nah, ini HCS ini sejenis sabun, tapi sabunnya sabun khusus yang dikeluarkan oleh Durevole. Ini juga fungsinya untuk di hidrokrom tok gitu. Di HCS ini langsung saya campurkan ke sini, ke botol ya, seperti ini. Nanti ini saya masukkan air sampai penuh. Kemudian di HC3 nya juga saya mau tambahkan air ke sini nanti ya. Ini air amidis yang saya pakai. Oke, ini HC3 nya saya masukkan ke sini dulu supaya lebih mudah. Ini sudah tercampur semua, dan ini lupa ini HCS nya tak campur juga. Karena ini air sabun ya, diucek-ucek biar rata dulu. Oke, udah selesai. Ini nanti kita masukkan ke dalam tabung. Cuman saya tabung di HCS nya itu lagi rusak ya. Saya cukup pakai manual aja karena ini fungsinya untuk mencuci HCS nya itu ya, di tabung HCS. Saya hanya memerlukan 3 tabung. Nah, nanti tabung yang satunya itu isinya amidis atau air untuk mencuci itu. Oke ya, ini rancangannya. Nanti saya jelaskan satu-satu ya. Nah, ini udah pencampuran tadi yang HC1 dan HC2. Ini ada tulisannya ya, sudah tak kasih tulisan. Ini langsung kita masukkan airnya ke sini. Oke, nanti saya tambahin air sebatas ini, cuma setengah liter aja nanti. Airnya tetap air amidis untuk tambahannya. Nah, ini ACT-nya saya masukkan juga ke dalam tabung yang ada tulisan ACT. Sudah saya tandain juga. Tinggal HC3-nya ya yang nanti kita masukkan. Kalau HCS-nya saya cukup pakai botol aqua aja. Ini sabun khusus ini ya. Terus ini guys, yang ini galon ini air amidis. Nanti fungsinya untuk nyuci. Karena setiap tahapan itu harus dicuci pakai air amidis. Misalkan dari pertama dari base coat ya, itu kita cuci pakai sabun khusus tadi HCS ini. Tapi saya HCS-nya memakai botol aqua. Kemudian kita semprot pakai air amidis. Nah, ini selangnya udah ada khusus. Saya tinggal semprotkan aja. Ini saya kasih tanda tulisannya air. Jadi ini pakai air amidis. Nah, kemudian setelah disemprot pakai air amidis, nggak usah nunggu kering, langsung kita semprot pakai ACT. Nah, ini udah saya tandain juga. Setelah ACT, kita semprot pakai air lagi, kemudian naik ke HC3 dan HC2 yang udah dicampur seperti ini. Nah, spray gunnya seperti ini, spray gun double nozzle. Jadi spray gunnya patokannya misalkan kalian anginnya dari B misalkan ini, jadi harus disamakan juga gitu. Nah, ini untuk menjeberkan itu apa namanya sih, lurus apa menjeber gitu loh bahasanya apa itu ya. Jadi ini harus disamakan seperti ini untuk keluar bahannya gitu, biar sama imbang. Ini nggak boleh nggak sama, harus sama gitu ya. Jadi ini paham ya, ini produk dari Durevole, tapi Durevole belum ada stok untuk dijual. Jadi teman-teman bisa mencari di Tokopedia, spray gun double nozzle. Nah, yang dua ini bahan dan ini angin. Sama juga. Sebenarnya prinsipnya sama. Kalau penyemprotannya ini bahan dan ini angin. Nanti saya kasih desainnya di akhir video nanti ya. Ini bahan dari sini, terus ini angin. Kenapa anginnya kelihatan ruwet gitu ya? Sebenarnya simple. Jadi angin dari kompresor sana, terus naik ke selang sini ya, masuk ke dalam filter. Nah, ini bukan rancangan yang merumitkan, itu enggak. Sebenarnya ini cuma filter doang. Ini filter minyak sama filter air gitu. Nah, dari filter kita keluarkan, masuk ke sini.
Artinya ini keluarnya angin aja, nggak ada hubungannya dengan galonnya. Nah, yang dari bahan itu yang dari bawah ini. Ini untuk mempermudahkan, bahannya ini saya taruh lebih tinggi daripada nanti ketika saya nyepray gitu, dia turun sendiri gitu loh. Nah, jadi rancangannya juga cukup simpel. Nah, ini kan nggak ada saya pakai karena ini rusak selangnya coy. Jadi saya nanti memakai botol aqua saja, tak corot-corotan gitu. Seandainya ini difungsikan, itu hanya untuk sabun khusus untuk hidrokrom, itu aja fungsinya ya. Jadi udah paham ya kira-kira ya. Nanti tak kasih rancangannya di akhir video untuk desainnya. Oke guys, ini sorry ya, suara kompresornya gede banget. Jadi ini kemarin udah tak biskot, kemudian kita naik ke cuci dulu. Nah, ini isinya air amidis yang sudah saya rancang, nanti bisa masuk dari sini gitu. Nah, ini HCS-nya untuk mencuci. Jadi, untuk pertama itu harus kita pakai HCS atau air sabun khusus gitu ya. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. If you ain't sure, no, it'll never be. Nah, ini dipastikan udah bersih ya. Ini tadi pakai HCS dulu ya. Kemudian ACT. Setelah tak semprot pakai air amidis, kita langsung ACT. Nah, setelah ACT ya, kita langsung air lagi. Ini air amidis lagi. Kemudian yang terakhir ini selang double nozzle yang bahannya udah kita setting tadi. Oke. Oke, ini setelah menjadi mengkilap seperti ini, langsung kita tembak pakai sabun. Kemudian kita semprot lagi pakai air amidis. Ini sudah mengkilat guys, jadi kita langsung bersihkan dulu. Ini hanya angin untuk membersihkan tetesan-tetesan doang ya. Jadi ini harus dibersihkan biar warnanya nanti kelihatan jelas gitu. Oke, kita lanjut untuk di tahap finishingnya ya. Ini udah jadi ya, bagus ya, mantep. Wes pokoknya mantep seperti Darmi dan cakep banget. Darmi juga cakep. Ini kayaknya 11-12 sama Darmi. Darmi yang 11, 12-nya yang ini gitu. Urutannya itu agak beda-beda tipis sama Darmi. Oke, ini saya jelaskan untuk mengenai coatingnya. Setelah jadi seperti ini harus kita coating memakai furnace khusus dari Dorevole. Jadi teman-teman nanti bisa langsung beli juga melalui Darmi. Nanti cek nomornya ada di sini. Pakai terus ada ini, ada hidrokrom juga, ada top coat. Semua top coat itu ada. Pokoknya keren banget Dorevole ini ya. Nah, untuk pemakaian ini ya, furnace-nya. Ini furnace, ini tinernya ini ya. Sorry tadi salah ya. Ini furnace-nya. Ini pemakaiannya di sini ada tertera petunjuknya 414. Jadi 4 itu furnace-nya, 1 nanti hardinernya, kemudian 4 lagi di tinernya. Artinya gini, ketika saya menuangkan sekitar 40, nanti hardinernya itu 10%, terus ininya 4% gitu. Jadi 414. Nah, ini harus kita kacau, harus kita udek.
Dan saya ada tapinya di video ini. Yang satunya saya mau membuat warna blue sapphire. Jadi pewarnanya itu bisa memakai DYE ya. Untuk pewarnanya Durevole juga punya. Nah, pewarna DYE ini teman-teman bisa aduk-adukan, meracik-racikan gitu, seperti ngeracik kopi atau cendol dawet gitu ya. Itu warnanya bisa menjadi banyak karena Durevole menyediakan 5 warna. Nah, itu warna induk semua. Nanti teman-teman kalau misalkan mau membuat warna bronze, mau membuat blue sapphire, mau membuat warna apapun bisa. Saya jamin bisa. Ini memang dirancang untuk bermain warna juga bisa, seperti ini juga bisa, emas juga bisa, tapi bukan emas Roy ya. Kalau emas Roy mahal banget. Nanti dimarahin Mbak Darmi, jangan ditawar, oke? Wes kayak bakul jamu. Ayo bro, kita langsung hajar ini di coatingnya. Coatingnya juga sangat sederhana, memakai spray biasa-biasa saja ya, spray yang bisa di pasar-pasar loak gitu. Bisa Anda dapatkan spray seperti ini gitu. Tapi saya lupa ngidupin anginnya. Something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Oke guys, ini hasilnya udah selesai dan ini membuat hidrokrom. Di channel Bukan Arsitek tuh sebenarnya banyak yang dipisahin ya, cuman belum ada waktu aja untuk membuat yang lain gitu ya. Nanti akan banyak lagi karya-karya seni yang bisa kalian dapatkan, kalian pelajari di channel ini. Karena saya membangun channel itu kalau tidak ada manfaatnya ya mending nggak usah. Ya ibarat kata gini, kalau saya itu ngevlog, mungkin saya itu nggak capek gitu loh, nggak modal gitu. Tapi kalau nggak ada manfaatnya ya percuma juga kita jadi manusia gitu, nggak ada manfaatnya buat sesama makhluk hidup. Artinya kita juga harus membawa manfaat buat orang lain sehingga hidup kita itu akan membawa berkah ketika kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan berbagi sesuatu yang bermanfaat, sehingga apapun yang kita cari itu insya Allah halal, tidak ada haram-haraman lah ya, insya Allah nggak ada gitu, karena kita juga ikhlas membagikan ilmu. Dan hidrokrom ini udah lama di Indonesia, cuman kok banyak yang belum tahu. Makanya di channel Bukan Arsitek selalu akan membedah ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian pelajari dan bisa dikembangkan di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Zaman sekarang nyari produk itu nggak sulit, bisa via online, bisa via dengan darsen mengenai peralatan yang harus kalian install gitu. Ini salah satu motivasi buat teman-teman sehingga di channel Bukan Arsitek ini akan selalu punya spirit, punya semangat buat teman-teman semua supaya Indonesia makin maju, jangan nggak maju. Like, subscribe, jangan lupa, tunggu video selanjutnya. Ciao.